BTTH Kaisar Api, episode 478. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ruang yang aneh. Xiaoyan dan Suner berada di tepi dunia vulkanik di dalam aula batu. Melihat hamparan lava vulkanik yang luas, rasa terkejut masih membekas di hati mereka. Istana Dewa Racun memiliki sejarah panjang, tetapi keterampilan bertarungnya sangat terkait dengan racun. Sekarang, melihat gulungan di kawahnya, yang dikenal sebagai tingkat teknik abadi agung, dan belum ada yang berhasil mengolah gulungan keterampilan bertarung, Xiaoyan mau tak mau merasakan kesamaan asal-usul. Tidak diragukan lagi, itu adalah fluktuasi yang unik bagi klan Xiao mereka. Kakak Xiao Yixian berkata, itu benar. Gulungan keterampilan Dou ini berisi segel klan Xiao yang sangat kuat. Tidak seorang pun dapat berhasil berkultivasi kecuali mereka kuat di klan mereka sendiri. Saat memikirkan Dewa Racun Xuanhe, awalnya aku tidak memikirkan langkah ini. Sun Er tersenyum manis. Mari kita pergi ke kawah dulu. Sekalipun ada hubungan antara fluktuasi klan Xiao, mendapatkan gulungan itu mungkin bukan hal yang mudah. Xiaoyan mengangguk dan memandang hamparan lava di kawah di kejauhan. Tampaknya ada aura mengerikan di bawah lava tersebut. Pada saat itu, kecepatannya akan meningkat, dan dengan perlindungan api suci, suhu panas di dalam lava gunung berapi ini tidak perlu disebutkan lagi bagi mereka berdua. Setelah berjalan selama 10 menit, saya dengan mudah sampai ke dunia lava kawah. Ini adalah ruang api yang sangat panas. Di dasar ruang itu terdapat aliran lumpur lava merah yang panas. Di tengahnya, terdapat gulungan kuno dengan kobaran api merah di seluruh permukaannya, yang melayang tenang di tengah aliran lumpur lava. Ketenangan dan kedamaian saat ini disebabkan oleh aliran magma panas di bawah, dan akumulasinya tipis, serta kekuatan luar biasa yang terus meluap. Jika tidak ada cukup kekuatan untuk menopang, saya khawatir dunia ini akan menjadi wilayah terlarang bagi umat manusia. Huho, tepat ketika dia sampai di ruang hampa magma, fluktuasi aneh semacam itu datang menghampiri, dan seketika menyebabkan kekuatan garis klan di antara alis Xiaoyan melepaskan sentuhan kekuatan lembut. Kekuatan garis keturunan klan bergema dalam gulungan-gulungan yang mengapung di magma di bawahnya. Saudara Xiaoyan, Suner bergumam pelan, dan matanya yang indah tiba-tiba menunduk. Tampaknya ada beberapa makhluk mengerikan di dunia magma ini yang dikelilingi oleh kobaran api merah menyala. Api suci, Tato Klan. Xiaoyan jelas juga merasakan keberadaan makhluk misterius di dunia bawah, sehingga api suci di tubuhnya dan rune di antara alisnya pun ditampilkan. Dengan kekuatan yang dikerahkan Xiaoyan, di bawah aliran lumpur magma yang tadinya hanya sedikit bergerak, keadaan kembali tenang. Makhluk misterius yang bersembunyi di kehampaan di bawah sana tampak tercengang oleh kekuatan Xiaoyan. Huho, coba kulihat gulungan keterampilan bertarung yang tertinggal di tangan para senior kita dari klan Xiao. Xiaoyan mengangguk berat, api suci berwarna kaca meluap di seluruh tubuhnya, dan perlindungan tubuhnya terjalin erat, dan garis-garis klan di antara alisnya perlahan disentuh, mengirimkan gelombang yang sangat ramah. Wong Bas, Xiaoyan diselimuti kobaran api, dan berjalan menuju dunia magma di bawah, selangkah demi selangkah, gejolak api di dalam pikirannya tak bisa lagi disembunyikan. Kekuatan tempur yang dahsyat itu berasal dari kombinasi latihan, keterampilan bertarung, dan pengalaman tempur. Puff, setiap kali dia melangkah, tekanan mengerikan yang dihasilkan di kehampaan di sepanjang jalan benar-benar membuat kulit Xiaoyan menegang, dan bahkan kekuatan seluruh tubuhnya menyusut hingga tingkat yang aneh. Retakan. Saat berjalan terus-menerus, ruang hampa di sekitar tubuhnya menjadi terdistorsi, dan semburan suhu yang menyesakkan menerjang wajahnya. Xiaoyan hanya menelan kobaran api yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik. Jika tidak, kekuatan api ini saja sudah cukup untuk melelehkan Xiaoyan. Bang bang bang, sambil menahan serangan racun api yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang, Xiaoyan mendekati gulungan itu, tangannya tiba-tiba terulur, dan dia menggenggamnya erat-erat. Ledakan. Saat Xiaoyan melepaskan gulungan itu, dunia magma yang semula bergemuruh dan meraung, dan kekuatan api yang dahsyat menjadi tenang untuk sementara waktu, dan seluruh dunia api menjadi sunyi senyap. Ledakan. Hanya dengan memegang gulungan itu,
Aura kuno yang mengerikan terpancar dari gulungan tersebut, dan kekuatan yang menakutkan itu cukup untuk menghancurkan siapapun yang kuat menjadi debu. Bas! Tepat ketika kekuatan misterius ini hendak membunuh Xiaoyan, kekuatan yang berasal dari keluarga Xiao yang sama pun mengalir keluar, dan kekuatan itu lenyap dalam sekejap. Saudara Xiaoyan, apa-apaan ini? Pada saat itu, Suner juga berlari maju dengan penuh minat. Wow! Xiaoyan memejamkan matanya, tidak menggunakan kekuatan jiwa apapun, tetapi perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan garis keturunan klan di antara alisnya ke dalam gulungan itu. Pada saat itu, aura kuno yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun perlahan terpancar dari gulungan itu, dan gulungan yang semula tertutup pun terbentang di depan Xiaoyan dan mereka berdua sedikit demi sedikit. Keahlian rahasia klan Xiao. 4 tanda kata yang gemerlap menyembur keluar dari gulungan itu, dan kekuatan tak terlihat menyengat tubuh Xiaoyan hingga sedikit gemetar, tetapi lebih dari itu adalah sentuhan kegilaan dan kegembiraan. Seni abadi yang agung, gerbang api penyucian. Ledakan, raungan perempuan yang telah lama terdengar kembali, dan tiba-tiba sebuah gerbang batu kuno berwarna hitam jatuh perlahan dari gulungan itu. Tepat setelah terjatuh, seluruh dunia api bergetar tiba-tiba, dan kemudian sebuah gerbang batu hitam yang dipenuhi dengan rune-rune menyeramkan dan menakutkan menekan seluruh dunia tempat mereka berdua tinggal. Di atas gerbang batu, seberkas api hantu hitam menyembur keluar, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Bidang, Suner merasakan kobaran api hantu hitam meluap dari gerbang batu hitam, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, sepertinya kekuatan semacam ini tidak terlalu keras kepala dibandingkan dengan api suci. Ini bukan sebuah ranah, tapi kemampuan bertarung ini mungkin berhubungan dengan dunia asteris. Sepertinya Dewi Perang dari klan Xiao ini mungkin ada hubungannya dengan dunia iblis. Pada saat ini, cahaya berkilauan Xiaoyan tampak di seluruh tubuhnya, berdiri seperti dewa perang dari zaman kuno hingga masa kini. Ledakan, gerbang api penyucian membengkak, dan setelah hembusan napas itu, tekanan mengerikan yang tak terlukiskan menetes turun dari gerbang api penyucian. Sungguh keturunan yang menarik. Awalnya, saya hanya ingin meninggalkan kekuatan ini untuk memperingatkan dunia, tetapi saya tidak menyangka akan menjadi suatu kebetulan seperti ini. Karena itu, saya akan mengirimkan Anda sejumlah besar uang. Gerbang api penyucian, hukum kerajaan. Suara merdu itu terdengar perlahan, dan tiba-tiba energi hitam menyembur keluar dari gulungan itu dan menyuntikkan diri ke pintu api penyucian. Pada saat ini, kehampaan di seluruh dunia api bergetar, dan api hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari gerbang api penyucian. Kemanapun mereka lewat, kehampaan itu hancur berkeping-keping. Kekuatan semacam itu, bahkan jika kekuatan Xiaoyan dan mereka berdua digabungkan hari ini, mungkin akan menghasilkan situasi yang sama mematikannya. Wahai keturunan klan Xiao, ikuti petunjukku dan bangunlah wilayah reinkarnasi. Sebuah suara samar terdengar, dan kobaran api hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari gerbang api penyucian tampak suram dan jahat, tetapi mereka membentuk bayangan hitam di puncak dunia api ini. Xiaoyan dan Suner tak kuasa menahan napas dan terkejut melihat bayangan hitam itu, namun perubahan garis-garis klan di antara alis dan suara pria itu membuat identitas mereka sangat mudah ditebak. Klan Xiao, Dewi Perang, Xiao Lingshan. Puncak, Wong Bas. Di seluruh ruangan itu, sebuah gerbang batu hitam perlahan dibangun, dan gerbang purgatori yang tampak luas ini sebenarnya mulai menggeliat hebat setelah suara itu mereda. Selama gerakan menggeliat itu, nyala api hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan darinya, diikuti oleh potongan-potongan puing hitam yang melayang, samar-samar seolah-olah sedang membangun sesuatu yang istimewa. Seorang keturunan keluarga Xiao, Xiaoyan. Xiaoyan berdiri tegak, dan segera berkata dengan hormat kepada bayangan yang menghilang, para senior keluarga Xiao, siapapun mereka, sudah cukup untuk diperlakukan dengan hormat. Gerbang api penyucian. Ini adalah buku berisi keterampilan bertarung berelemen api yang dikenal karena kekuatan serangannya dan daya represifnya. Tapi aku melihat kau memiliki banyak api suci di tubuhmu, jadi mari kita bangun wilayah reinkarnasi sekarang. Alam reinkarnasi, istana tabu, muncullah. Suara samar itu bergema di kehampaan, suaranya seindah air mata air, menyegarkan, dan aura pembunuh yang ganas di dalam hati lenyap seketika tanpa jejak. Kakak Xiaoyan, lihat. Saat suara terakhir Xiao Lingshan terdengar,
Tiba-tiba di seluruh dunia api, pintu misterius kuno berwarna hitam itu membesar, dan rune misterius gelap, seolah tertarik oleh sesuatu, membengkak dalam sekejap, memenuhi seluruh kekosongan di dunia. Penuh, aura ketakutan yang mendalam perlahan terpancar keluar. Boom! Pada saat yang sama, garis-garis klan di tubuh Xiao Yan dan Fen Jue bergerak bersamaan, dan sensasi sentuhan yang tak terkendali muncul secara spontan. Sepertinya seluruh kekuatan di tubuhnya berusaha menghantam pintu hitam misterius itu dengan fluktuasi yang aneh. Ini adalah gerbang api penyucian, dan kekuatan represif serta daya serang yang terkandung di dalamnya luar biasa, tetapi apa ranah reinkarnasi? Alis Xiaoyan berkerut, dan untuk sesaat dia tidak melepaskan kekuatan api suci untuk menyatu dengan gerbang purgatori yang mendalam. Domain reinkarnasi, ini adalah domain khusus untuk para reinkarnator. Lepaskan itu, nak. Terdengar suara tajam didu, dan aura yang sangat rakus muncul di atas gerbang api penyucian yang dalam, jauh di sana. Puff! Sesaat kemudian, ranah api suci, dan kekuatan lain yang sebelumnya terpendam di dalam tubuh Xiao Yan, benar-benar mengalir keluar dari tubuhnya, dan segera menuju ke gerbang api penyucian yang mendalam. Alam reinkarnasi, gerbang api penyucian, istana pantangan. Anakku dari keluarga Xiao, bagaimana mungkin ada orang yang lemah? Hahaha. Tawa gila yang arogan dan tak terkendali terdengar, dan tiba-tiba di seluruh dunia api, kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya menjadi tenang, pintu api penyucian yang misterius mengembang dengan cepat, dan seketika berubah menjadi aula Baizang yang penuh dengan sinar cahaya berkilauan, perlahan berbaris di depan Xiao Yan dan keduanya. Melangkah satu langkah, memasuki apa yang disebut alam reinkarnasi, aula tabu, kekuatan mengerikan mengalir di mana-mana, dan kekuatan itu tampaknya melampaui semua kekuatan yang dimiliki Xiao Yan saat ini. Saudara Xiao Yan, wilayah samsara. Inilah ranah reinkarnasi. Merasakan berulang kali, kekuatan mengerikan yang terkandung di aula berkaca ini, dan bahkan udaranya dipenuhi dengan bau yang menyesakkan, dan mata Suner dipenuhi dengan kegembiraan. Domain ini merupakan papan nama para immortal petarung bintang 7 atau 8. Meskipun kekuatannya telah melemah setelah memasuki reinkarnasi, peran dan prestise domain ini tidak dapat diabaikan. Terutama ranah reinkarnasi semacam ini yang dibangun dengan kekuatan reinkarnasi dan api suci, dikombinasikan dengan kekuatan 3 kekuatan Xiao Lingshan, kekuatannya sangat mengerikan. Kakak Xiao Yan, izinkan saya mencoba. Setelah beberapa saat, memandang aula dalam keadaan sunyi ini, Suner tersenyum nakal. Ia hanya mengetahui nama besar domain samsara dari segel samsara. Baiklah, hati-hati. Xiao Yan mengangguk, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kuil tabu yang berkilauan ini dipenuhi dengan kekuatan kuno, dan kekuatan ini sepenuhnya layak untuk dikendalikannya. Setelah musuh ditarik ke kuil terlarang, di bawah penindasan berbagai kekuatan, akhirnya berakhir di gerbang api penyucian. Bahkan beberapa tokoh kuat sekalipun, Xiao Yan saat ini tidak gentar. Teknik keabadian kecil, teknik keabadian menengah, teknik keabadian agung. Apakah kamu sudah mencapai level asteris seperti ini? Aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hal ini. Ketika Xiao Yan menundukkan kepala dan bergumam, Suner melangkah maju dan langsung menginjak lantai mengkilap kuil tabu. Sisi, begitu melangkah masuk ke aula tabu, rasa takjub yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari lubuk hati, dan bahkan ketika melihat pintu-pintu di sekeliling aula, yang dilapisi garis-garis mengkilap dan garis-garis hitam, rasa takut yang berdenyut diam-diam mengalir dari lubuk hati Suner. Saudara Xiao Yan, aku akan menyerang. Suner tersenyum manis, lalu segel reinkarnasi mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, tangan-tangan giok yang ramping melambai, 10 burung gagak emas berapi-api, seperti 10 pelayan setia, merayap di belakang mereka. 10 gagak, matahari bersinar. Suner mendengus dingin, dan pancaran cahaya keemasan yang megah memancar keluar, seketika memenuhi seluruh istana terlarang seluas 100 zang. Aura suci yang tak berujung itu bertahan lama, dan menghantam Xiao Yan yang berdiri di tengah aula. Tabu. Xiao Yan membuka mulutnya dengan sedikit ragu, suaranya terdengar merendah, dan tidak ada nada menekan. Segel reinkarnasi Suner dan serangan kekuatan api suci, jika kekuatan Xiao Yan sebelumnya digunakan, dia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan, tetapi sekarang tampaknya ada semacam perubahan yang lebih tenang. Ledakan.
10 gagak emas yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya milik Suner sebenarnya sangat tertekan ketika mereka melompat. Begitu mereka bersentuhan dengan Xiaoyan, kekuatan kuno hitam dan cahaya berkilauan itu berkedip, tanpa ragu-ragu, serangannya langsung musnah di udara, bahkan tanpa menimbulkan riak energi apapun. Retakan, Suner menatap Xiaoyan dengan heran, mencoba mengungkap misterinya, tetapi tanah di bawah kakinya sedikit ambruk, dan napas berat langsung menekan tubuhnya yang rapuh. Puff, kekuatanku. Sesaat kemudian, bibir merah Suner ternganga kaget, seolah-olah kekuatan dalam tubuhnya telah ditekan lebih dari 10 kali lipat. Diri kita saat ini seperti telah dikuras habis kekuatannya oleh kuil tabu dan diasingkan ke ruang hampa di luar alam. Keputusasaan, kepanikan, ketakutan, jeritan, segala macam emosi meluap dari mata Suner, dan bahkan adegan mengerikan yang nyata perlahan muncul di depan Suner. Kekuatan misterius mengalir keluar dari portal di sekitar kuil tabu, menekan kekuatannya sendiri, mengikis jiwanya, dan menekan kulitnya sendiri, sebuah penindasan yang aneh. Guru, orang dari keluarga Xiao ini sebenarnya adalah utusan asteris di dunia asteris. Sepertinya yang disebut Raja asteris itu, saya khawatir tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao ini. Lagi pula, kuil terlarang ini adalah salah satu tanda di dunia asteris. Ledakan. Pada saat itu, gelang artefak ilahi Suner bergetar dan kekuatan artefak ilahi muncul. Dengan kendali kekuatan Xiaoyan, seluruh kuil terlarang dan gerbang api penyucian lenyap begitu saja. Di ranah reinkarnasi ini saja, kekuatan kuil tabu sangat tirani. Jika gerbang api penyucian dan beberapa cara lain ditambahkan, kekuatan tempur Xiaoyan mungkin akan meningkat secara eksponensial. Gabungan kekuatan gerbang api penyucian dan kuil tabu agak terlalu mengerikan, dan agak sulit dikendalikan. Jika lepas kendali, saya khawatir itu juga akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar. Setelah beberapa pengujian, Xiaoyan juga menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Dengan kekuatan reinkarnasi tingkat pertamanya saat ini, dia masih belum mampu sepenuhnya memanfaatkan kekuatan penuh dari ranah reinkarnasi. Saudara Xiaoyan dulunya mampu bertarung di atas tingkatan yang lebih tinggi, sebagian besar karena lawannya adalah ras jahat dari luar wilayah, dan dengan bantuan tekanan api suci, tentu saja bukan masalah untuk bertarung di atas tingkatan yang lebih tinggi. Para tokoh manusia terkuat di 1000 dunia besar yang kita temui saat ini semuanya adalah pemimpin di bidang masing-masing, sehingga kekuatan dan latar belakang mereka luar biasa, dan menjadi sangat sulit untuk melawan mereka yang berada di luar jangkauan mereka. Namun, Suner percaya bahwa saudara Xiaoyan saat ini, dengan meningkatnya ranah reinkarnasi ini, saya khawatir akan sangat sulit untuk menemukan lawan di peringkat reinkarnasi kedua. Suner tersenyum tipis dan tak bisa menahan rasa bahagianya untuk Xiaoyan. Baiklah, ayo kita pergi. Xiaoyan tentu saja mengerti maksud Suner, dan segera mengulurkan tangan lalu mengusap rambut Suner dengan lembut. Seketika suasana menjadi tenang, dan mereka pun pergi bersama Suner. Waktu berlalu begitu cepat, Xiaoyan dan keduanya memasuki aula batu hanya selama 20 hari. Selama periode ini, seluruh istana Dewa Racun tampak sangat tidak seimbang. Gong Liumen mulai sibuk. Jika ada keberadaan yang memiliki token Dewa Racun, pil 10.000 racun, dan warisan segel reinkarnasi Dewa Racun, jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan besar itu adalah generasi penerus Dewa Racun, yang juga merupakan akar penyebab perselisihan tersebut. Hanya saja, selama 20 hari ini, baik Istana Leng Yue maupun Istana Yao Yue, kepala dari ketiga istana tersebut selalu bersikap sangat tenang, bahkan istana tetua tertinggi, yang berada di atas ketiga istana, tidak disentuh oleh siapapun. Aneh sekali, menurut spekulasi beberapa orang yang teliti, mereka tampaknya telah tertidur dan belum bangun, atau mereka telah dihalangi oleh orang-orang teliti dari berita tentang Xiao Yixian. Akar penyebabnya tidak diketahui. Dua tamu terhormat, kepala istana memiliki undangan. Xiaoyan dan keduanya baru saja meninggalkan aula batu dan sampai di luar aula batu. Seorang prajurit berbaju zirah dengan wajah serius telah menunggu lama. Melihat keduanya, dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, "Apakah terjadi sesuatu?" Suner memperhatikan aura yang sangat aneh di mata prajurit penjaga itu. Tidak terjadi apa-apa. Hanya saja kepala istana dan beberapa orang dewasa khawatir dengan situasi yang terlalu sunyi ini,
jadi mereka secara khusus mengundang dua tamu terhormat untuk datang. Para penjaga menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa istana Jingyue mereka tidak bertempur seperti dua istana lainnya, melainkan sangat bersatu, namun justru situasi inilah yang membuat bawahan mereka semakin takut. Di ketiga istana tersebut, begitu sesuatu terjadi, para tokoh berpengaruh yang tinggal di bawah istana tersebut mungkin tidak akan terhindar dari nasib buruk. Kalau begitu, silakan tunjukkan jalannya. Xiaoyan tersenyum tipis. Setelah berbicara, ketiganya berubah menjadi meteor dan melesat pergi di aula utama istana Jingyue. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jelas, hal berikutnya yang harus dihadapi adalah pembangkit tenaga istana kedua terkuat di seluruh istana Dewa Racun. Tuan istana, seseorang telah tiba. Tidak lama kemudian, ketiganya tiba di tujuan dengan lancar. Ini adalah lembah dengan pemandangan yang indah. Terdapat sebuah alun-alun besar di tengah lembah. Alun-alun itu seluruhnya dilapisi batu biru. Terdapat gumpalan kabut beracun yang samar-samar menggantung di bawahnya, dan tampaknya beberapa serangga beracun sedang berhibernasi di bawahnya. Jadi, alun-alun yang luas ini masih merupakan tempat yang langka dan penting di istana Jingyue. Setiap acara besar di istana akan dimulai dari sini. Xiaoyan, Suner, ketua istana Jingyue tampak khawatir saat ini, dan sama sekali tidak menunjukkan sikap berwibawa. Pada saat itu, di alun-alun, hanya ada kepala istana dan seorang lelaki tua yang murung dikelilingi ular berbisa, yang tampaknya merasakan sensasi geli di kulit kepalanya. Ini adalah wakil kepala istana dari istana Jingyue kami, lelaki tua ular berbisa. Master istana Jingyue menatap Xiaoyan dan kedua orang itu secara acak, lalu berkata sambil mengerutkan kening sepanjang waktu, seolah-olah ada sesuatu yang memalukan. Apakah kedua orang ini adalah VIP yang menyelamatkan Santa? Melihat mereka hari ini, mereka benar-benar pantas disebut pahlawan. Lelaki tua berbisa seperti ular di samping itu berbicara, meskipun suaranya menimbulkan rasa dingin yang suram, tetapi kata-katanya sangat baik. Ular berbisa itu bersikap sopan. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Ngomong-ngomong, keterampilan bertarung yang bergulir di aula batu. Sepertinya dia mengingat sesuatu, kata Xiaoyan pelan, hal semacam ini jelas masih perlu dijelaskan kepada mereka, jika tidak, itu hanya akan menjadi sia-sia kesempatan yang diperjuangkan oleh peri medis kecil itu. Gulungan di aula batu itu sangat misterius, dan sudah lama tidak ada yang mampu menyentuhnya. Wajar jika gagal. Lelaki tua berbisa itu mengulurkan tangan dan menyentuh ular berbisa di tubuhnya sambil tersenyum. Senior salah paham, kemampuan bertarung berguling itu telah kutaklukkan. Xiaoyan berbicara dengan ringan, tetapi suaranya penuh dengan kebanggaan. Golum, mendengar perkataan Xiaoyan, mata ular berbisa tua itu sedikit menyipit. Aula batu itu, bahkan kepala istana dan yang lainnya pun pernah masuk secara pribadi, tetapi aura yang terkandung di dalamnya, bahkan jika mereka bergabung, itu tidak akan membantu. Mendengarkan suara Xiaoyan sekarang, tiba-tiba muncul perasaan seperti dijemput tanpa alasan. Baiklah. Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal ini. Ketua istana Jingyue jelas merasakan aura samar dari tubuh Xiaoyan, dan segera angkat bicara. Saya memanggil Anda ke sini, terutama untuk membicarakan sesuatu. Kekuatan gadis suci saja tidak cukup untuk meyakinkan publik. Jika aku bisa memberkati sebagian dari kekuatannya ke dalam tubuhku, aku akan mampu menanggapi setiap panggilan dan menjadi generasi baru Dewa Racun setelah bertahun-tahun lamanya di istana Dewa Racun. Jadi, apakah kamu mengerti? Ekspresi Tuan Istana Jingyue tampak serius, dan implikasinya sangat jelas. Ada yang ingin membunuh peri dokter kecil itu. Xiaoyan dan Suner saling memandang, masih sedikit khawatir tentang hal semacam ini yang sudah mereka ketahui sejak lama. Puff, dengan sebuah suara, gulungan yang diselimuti cahaya putih muncul dari pergelangan tangan putih Putri Jingyue. Apa ini? Xiaoyan mengerutkan kening dan mencium aura pertempuran beracun yang sangat dahsyat darinya. Ini adalah seni abadi tingkat atas, sarang bunga Wanpo. Seni abadi teratas. Ini adalah teknik bertarung yang melampaui teknik Dewa Agung, dan kekuatannya cukup untuk mengguncang dunia. Pemilihan Dewa Racun itu penuh gejolak, jadi kita harus sepenuhnya siap. Sepertinya ada masalah dengan istana tetua tertinggi. Dengan kekuatan istana Jingyue kita saja, kita tidak dapat melindungi gadis suci. Jika mereka bergabung dengan dua istana lainnya,
Keduanya berbicara secara langsung dan tanpa basa-basi. Apakah aku perlu membawa kumpulan ilmu sihir abadi tingkat tinggi ini ke istana tetua tertinggi? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tersadar. Seorang wakil kepala istana dan wakil dari istana Leng Yue telah mencapai tingkat hampir keempat. Tentu saja, tingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Ditambah lagi, orang ini mengeluarkan sesuatu yang sangat berharga, sehingga mau tidak mau tebakannya benar. Ya, itu juga merupakan upaya terakhir. Begitu kekuatan istana tetua tertinggi terbangun, situasinya akan benar-benar hancur. Tapi, apakah istana tetua tertinggi layak untuk ditanggapi, jika memang demikian? Wajah Xiaoyan memucat-pucat. Hanya ada beberapa orang kuat di istana tetua tertinggi, dan mereka semua diakui oleh Dewa Racun, dan merekalah yang menjadi andalan istana Dewa Racun kita saat ini. Mereka mendukung Dewa Racun yang baru lebih dari yang kukira. Jadi Anda bisa tenang. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan dia? Di kolam beracun di samping, silakan masuk jika Anda mau. 10 hari kemudian, pemilihan Dewa Racun akan dibuka sepenuhnya. Suara samar itu, istana Dewa Racun berikutnya, aku khawatir tempat itu tidak akan damai. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kepala istana Jing Yue dan ular berbisa tua itu, keduanya mengikuti jalan setapak di atas alun-alun dan berjalan menuju kolam beracun di gunung belakang. Saudara Xiaoyan, kekuatan seni abadi tingkat atas ini. Di sepanjang jalan, Sun Er berkata dengan sedikit khawatir. Kekuatan gulungan keterampilan bertarung ini tak terbatas, dan begitu dilepaskan, sebagian besar istana Dewa Racun akan musnah sepenuhnya. Gulungan ini hanyalah pengantar. Setelah dihancurkan, fluktuasi kemampuan bertarung yang tercatat di dalamnya akan muncul sepenuhnya. Aku ingin datang ke istana Jing Yue untuk membuatnya, dan itu pun dengan susah payah. Xiaoyan dengan hati-hati menyimpannya, dan tidak sulit untuk merasakannya melalui indranya. Gulungan keterampilan bertarung semacam ini hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri, dengan kekuatan satu orang atau kekuatan semua orang, untuk menampilkan kekuatan keterampilan bertarung yang sangat dahsyat. Akibatnya, kekuatan khusus digunakan untuk menekan segel pada gulungan tersebut. Meskipun berbeda dari keterampilan bertarung yang sebenarnya, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Banyak cara yang melelahkan telah ditempuh hanya untuk dapat membentuk gulungan keterampilan bertarung yang sangat berharga ini. Ayo kita pergi, temui dokter kecil itu dulu. Setelah selesai berbicara, keduanya berjalan menuju kolam racun. Kurang dari 1 jam kemudian, Xiaoyan melihat deretan pegunungan menyeramkan yang diselimuti kabut beracun. Di pegunungan kabut beracun, banyak kabut beracun dan serangga beracun yang mengandung bisa mematikan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, yang merupakan pemandangan tragis dari neraka di bumi. Aneh, napas di sini. Xiaoyan mengerutkan kening sebelum melangkah ke pegunungan kabut beracun untuk mencari tabib kecil itu, dan kemudian prasasti inti dari gerakan ilahi dalam pil nigong di dalam tubuhnya melayang keluar tanpa terkendali, dan bercak-bercak sinar cahaya merah tua terpantul keluar. Sisi tepi pegunungan kabut beracun diterangi oleh sinarnya, dan sebenarnya ada banyak sekali benang sutra hitam tebal yang muncul. Di atas benang sutra hitam ini, terdapat energi kematian yang sangat agung, dan kepadatannya telah mencapai titik di mana kulit kepala terasa geli. Formasi kabut beracun, kolam beracun. Orang-orang ini sangat penakut. Pada saat ini, di sudut mulut Xiaoyan, niat membunuh yang dingin dan telah lama hilang perlahan muncul kembali. Jika kau mengganggu peri medis kecil itu, maka bayarlah dengan nyawamu, meskipun kau adalah penguasa istana tertentu. Aura pembunuh yang ganas menyembur keluar, dan tiba-tiba cahaya darah merah menyala, di bawah perlindungan prasasti inti, seperti memasuki tanah tak bertuan, dengan mudah menghancurkan benang kematian dari formasi kabut beracun, dan berjalan menuju kolam racun di dalamnya. Di pegunungan kabut beracun, terdapat banyak tempat pengasingan. Lagi pula, ini adalah salah satu tempat di mana master istana dan yang lainnya berlatih setiap hari, jadi akan membutuhkan banyak waktu untuk berjalan dari pegunungan kabut beracun ke kolam racun. Apa? Di kolam racun, seluruh tubuh dikelilingi oleh kabut beracun berwarna hijau, dan genangan air serta susu dengan warna berbeda terus bergejolak di dalam kolam tersebut. Bagi para praktisi seperti mereka yang menekuni seni racun, kekuatan racun lebih menarik daripada kekuatan apapun. Puff, di permukaan kolam racun yang tadinya tenang,
terdengar suara air pecah yang samar, dan tiba-tiba sesosok tubuh perlahan menjulurkan kepalanya dari bawah air. Pada saat itu, di kolam racun yang mengerikan dan menyeramkan, sesosok figur dengan penampilan mempesona perlahan-lahan mengangkat dahinya keluar dari air, mengibaskan rambutnya yang ramping sesuka hati, dan berdiri sedikit, tampak samar-samar di permukaan kolam. Rambut tipis itu menempel pada bahu yang harum dan sedikit mempesona, yang terlihat sangat memesona dan menawan. Racun yang mengandung fluktuasi mengerikan di tubuh perlahan mengalir dari kulit seputih salju, menetes ke bawah, dan menimbulkan gelombang di permukaan kolam. Riak energi yang dahsyat. Aku tidak tahu apakah Xiao Yan bisa mendapatkan gulungan itu. Seharusnya tidak sulit untuk mengetahui identitas keturunan keluarga Xiao. Setelah meninggalkan kolam, Xiao Yixian menggerakkan tubuhnya yang ramping sesuka hati, dan segera membiarkan racun itu terserap lebih baik ke dalam tubuhnya, tetapi dia tanpa sadar membuka mulutnya, dan kekhawatiran serta pikiran di benaknya tak ada habisnya. Wong Bas. Sesaat kemudian, di kolam racun, permukaan kolam yang semula tenang tiba-tiba bergejolak, dan semburan fluktuasi energi yang dahsyat menyapu keluar, seolah-olah ada napas lain yang masuk ke sini. WHO, keluar. Dengan dengusan dingin, tubuh mungil dokter kecil itu muncul dari kolam racun dan berjongkok di kehampaan, dengan mata terfokus, diiringi oleh dua latihan energi hijau zamrud yang sangat ganas, menyerang kehampaan di suatu tempat di kolam racun itu. Dalam sekejap, kehampaan itu runtuh dan terkoyak oleh serangan mengerikan ini, tetapi di antara mereka, sebuah bayangan hitam perlahan berjalan keluar darinya. Gadis beracun dari istana Leng Yue, Leng Yuening datang ke sini untuk menggunakan segel reinkarnasi. Kuharap kehormatanmu akan terpenuhi. Begitu bayangan itu muncul, aura pembunuh yang ganas di dalam tubuhnya bagaikan cairan dingin yang kental, memenuhi seluruh tempat itu, sedingin es dan penuh dengan pesona jahat. Salah satu dari dua gadis beracun di istana Leng Yue, reinkarnasi tingkat kedua. Xiao Yixian mendengar kata-kata itu, matanya sedikit berkerut. Leng Yuening ini, baik dari segi kekuatan maupun praktik ilmu racun, sama sekali tidak sebanding dengan Leng Qingchen yang telah melewati pegunungan sebelumnya. Sebuah tekanan tak terlihat menekan tubuh Xiao Yixian yang rapuh. Aku tidak tahu mengapa, di bawah mahkota Dewa Racun, kau memilih seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam sebagai pewaris reinkarnasi. Ini hanya menodai istana Dewa Racun kita. Setelah kau mati, aku akan memurnikanmu menjadi budak racunku, dan aku akan mengendalikanmu dari generasi ke generasi, agar aku dapat menyaksikan kenaikanku ke tahta racun di masa depan. Jaring racun suci laba-laba langit. Begitu suara itu berhenti, Leng Yueningyu melambaikan tangannya, dan jaring laba-laba hitam melesat ke arah peri dokter kecil Tian Lingyai. Meskipun tidak ada kekuatan penghancur yang dahsyat di dalamnya, namun fluktuasi energi tempur beracun yang terkandung dalam jaring laba-laba membuat kelopak mata Xiao Yixian mengerut hebat. Jaring laba-laba hitam berterbangan dengan cepat, menyengat pikiran peri medis kecil itu dengan dalam, dan bahkan air beracun di kolam pun mulai bergejolak. Meskipun tabib kecil abadi memiliki segel reinkarnasi dewa racun dan pil suci 10.000 racun, kekuatannya masih jauh tertinggal. Lagi pula, tabib kecil abadi hanyalah seperti guci kosong, dengan kekuatan reinkarnasi dan banyak harta, tetapi kekuatannya sendiri terlalu lemah. Bertarung dengan manusia, saya khawatir dia akan dikalahkan dalam beberapa ronde. Jika tabib kecil itu adalah reinkarnasi seperti Leng Yuening, yang terus-menerus maju dalam kultivasi, dengan kekuatan samsara yang stabil saat ini dan token dewa racun, bahkan para ahli reinkarnasi tingkat 4 pun tidak dapat menggoyahkan tabib kecil itu, tetapi sayangnya, ini bukan kenyataan. Puff, dalam sekejap, seteguk darah beracun berwarna hijau gelap menyembur keluar dari tubuh mungil peri dokter itu, dan wajahnya pucat pasi. Kekuatan Leng Yuening dan praktik seni racun ini sangat dahsyat, sangat lemah, matilah. Leng Yuening tertawa terbahak-bahak, lalu perlahan mengangkat telapak tangannya, seekor laba-laba hitam seukuran telapak tangan muncul seperti makhluk hidup. Meletus. Pada saat kritis seperti itu, kepalan tangan berapi-api yang penuh dengan kekerasan benar-benar menghancurkan sebuah ruang hampa di suatu tempat, dan untayan sutra yang dipenuhi api berwarna kaca melesat kembali, diikuti oleh dua untayan lagi. Sebuah sosok yang mengancam. Hahaha. Merasakan kobaran api yang menyengat ini, Leng Yuening tak kuasa menahan senyum yang sangat aneh. Sesaat kemudian, di pipi Leng Yuening,
Tidak ada jejak rasa takut, hanya senyum yang menjengkelkan. Senyumnya hampir bengkok, dan terlihat sangat jahat sekaligus menawan, seperti orang gila sungguhan. Xiao Yan melihat salah satu dari dua sosok yang mendekat, mata Leng Yuening berkedip dengan kilatan cahaya, lalu dia menjulurkan lidahnya dan menghisap sedikit, matanya dipenuhi dengan fluktuasi keserakahan yang sangat besar. Sejak Leng Qingchen kembali, mereka telah memperhatikan semua yang terjadi di istana Jingyue. Meskipun tampak tenang di permukaan, sejak saat itu, setiap gerak-gerik peri tabib kecil itu berada di bawah pengawasan mereka. Pengawasan konstan dari Tuan, bahkan mereka pun acuh tak acuh. Bahkan Master Istana Jingyue diam-diam telah memasang banyak pertahanan, sehingga keadaan tenang selama 20 hari, tetapi sekarang keduanya terpisah. Di kolam racun yang agak lalai ini, ahli kekuatan istana Leng Yue diam-diam membunuh. Selama Leng Yuening bisa mengatasi peri medis kecil itu, semua masalah yang muncul selanjutnya akan terselesaikan. Gadis beracun lainnya di Leng Yuegong, Leng Yuening, memiliki kekuatan setara reinkarnasi ganda. Namun yang paling menakutkan darinya bukanlah kekuatan fisiknya yang tampak, melainkan seni racunnya. Seni beracun yang dia kembangkan disebut seni iblis laba-laba langit, yang sangat istimewa dan aneh. Bahkan di seluruh istana Leng Yue, keberadaannya hanya berada di urutan kedua setelah kepala dan wakil kepala istana. Dokter kecil abadi dengan paksa menopang tubuhnya dan menjelaskan kepada Xiao Yan. Cepat serap kekuatan di kolam racun itu, dan serahkan semuanya padaku. Suner, lindungilah dia. Xiao Yan mengangguk, dan segera berkata kepada Suner, dia tentu tahu bahwa air beracun di kolam beracun di sini memiliki hubungan yang sangat penting dengan peri medis kecil untuk mempercepat penggabungan dan pemahaman pil beracun di dalam tubuh. Ya, Suner mengangguk, dan seketika api keemasan menyelimuti peri tabib kecil itu, tubuhnya yang mungil terendam dalam kolam racun, dan gelembung-gelembung berdengung bermunculan, tampak sangat suram, tetapi napasnya secara bertahap menjadi lebih dalam. Kolam racun yang remang-remang dikelilingi oleh beberapa bebatuan yang penuh dengan racun mematikan, yang membuat seluruh area kolam racun tampak sangat suram. Huho, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan di dunia yang remang-remang, sekelompok nyala api berkilauan yang sangat lemah hingga hampir padam menetes dari tubuhnya. Di seluruh ruang angkasa, benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan rasa sesak napas menghantam wajahnya. Formasinya bagus, tapi hancurkan formasi itu untukku. Xiao Yan mendengus dingin, api berkilauan di sekeliling tubuhnya tiba-tiba mulai menyala dengan hebat, seketika berubah dari nyala api yang lemah menjadi matahari yang menyala-nyala, membakar dengan dahsyat di ruang gelap ini. Semoga kamu bisa tetap tenang untuk sementara waktu. Melihat tindakan Xiao Yan, seringai muncul di sudut mulut Leng Yuening, lalu telapak tangannya perlahan terangkat, tetapi telapak tangan pria ini malah tertutup cairan hitam yang sangat kental. Susunan racun suci laba-laba langit, ledakan, suara mencemooh itu keluar, dan di seluruh genangan racun yang menyeramkan itu, benang sutra hitam yang tersembunyi dalam kegelapan benar-benar muncul seperti jaring laba-laba, sepenuhnya menghalangi jalan keluar semua orang. Formasi ini tidak memiliki pola formasi, ia didukung oleh ki tempur beracun. Tapi bertarung denganku, kurasa itu di luar kemampuanmu. Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya, lalu menggunakan telapak tangannya untuk langsung menyentuh matahari yang terik dan menyilaukan. Kau sedang mencari kematianmu sendiri. Leng Yuening tidak tahu apa yang sedang dilakukan pria ini, tetapi paksaan yang terpancar dari kobaran api itu membuat dadanya terasa sesak. Ledakan. Tiba-tiba, matahari yang menyilaukan dan terik itu dengan lembut dipegang di tangan Xiao Yan. Saat itu juga, matahari tersebut langsung berubah menjadi gelombang api yang menyala-nyala, tiba-tiba berpusat di telapak tangan Xiao Yan, menyebar ke segala arah di ruang gelap kolam racun. Pergi, lingkaran energi dahsyat dan mengerikan meluap dan menyebar, memenuhi seluruh ruang hampa, dan ruang hampa itu dipenuhi dengan api suci yang sangat dahsyat. Kobaran api yang berkilauan itu sangat sakral dan ganas. Baru saja, kekuatan dahsyat memenuhi mata Leng Yuening, dan bahkan formasi yang telah memenjarakan ruang kolam racun ini, tiba-tiba muncul tanpa ragu-ragu. Retakan muncul pada benang sutra laba-laba yang telah disuntikkan dengan zat berbahaya mereka sendiri, seolah-olah benang-benang itu akan benar-benar putus kapan saja. Memang benar, aku punya kekuatan, seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa mengalahkan Leng Qingchen.
Tapi aku dan orang itu berbeda. Leng Yuening meraung, dan lingkaran kabut beracun hitam berkumpul di belakangnya, membentuk bayangan hitam yang sangat besar. Bayangan hitam itu mengenakan jubah hitam. Jubah hitam itu tidak memiliki garis bentuk, tetapi membawa kekuatan yang sangat menakutkan seperti dewa kematian. Bahkan di bawah jubah hitam itu, satu demi satu rantai hitam pekat yang dingin seperti es terus bergesekan, menghasilkan suara-suara keras yang berderak. Dentur, di balik jubah hitamnya, puing-puing dan tulang-tulang terus-menerus dilemparkan keluar olehnya, seperti benda busuk yang telah kehilangan semua vitalitasnya dan dikunyahnya, dan itu suram. Sosok berjubah hitam di belakang Leng Yuening dipenuhi dengan kata-kata kuno dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan jahat serta licik yang terkandung di dalamnya secara samar memancarkan aura yang dapat dipelajari dari seluruh dunia. Seni racunku, yang pernah dibimbing oleh Dewa Racun, terimalah hukumannya. Hantu laba-laba langit, sabit. Leng Yuening memperlihatkan senyum gila, dengan jubah bayangan hitam di punggungnya, rantai hitam pekat perlahan muncul dari tubuhnya, melilit jubah hitam itu, dan tiba-tiba gelombang yang sangat mengerikan menyembur keluar, banyak di antaranya adalah jejak kekuatan sumber Dewa Xuanhe yang beracun. Aura roh jahat itu sangat dingin dan aneh, dan membuat Xiaoyan merasa bulu kuduknya berdiri. Meskipun kekuatan api yang berkilauan itu suci dan dahsyat, kekuatan itu perlahan-lahan mencair di bawah pengaruh keagungannya. Mati. Bayangan hitam jubah hitam itu terlepas dari tubuh Leng Yuening, seperti bayangan ilusi, bergerak di kehampaan, cahaya jahat di tubuhnya berkembang, cahaya sabit yang melintasi seluruh dunia, membawa ledakan racun yang menyesakkan. Ledakan itu menyembur keluar dan menebas tanpa arah ke sisi Xiaoyan. Gerbang api penyucian. Xiaoyan memejamkan matanya, dan ketika sosok berjubah hitam itu menerjang dan sabit beracun mematikan itu hendak menusuk tubuhnya, sebuah suara memekakkan telinga terdengar perlahan. Di belakang Xiaoyan, sebuah portal hitam kuno muncul begitu saja. Portal itu terdiri dari kekuatan api yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan terdapat garis-garis hitam tebal yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, yang membingkainya dengan sempurna. Ledakan. Gerbang api penyucian baru saja muncul, dan seketika berubah menjadi portal api penyucian yang tak terhitung jumlahnya. Seketika itu juga, gerbang itu menghancurkan susunan racun suci laba-laba surgawi yang tersisa di seluruh kehampaan. Bangkitlah, Puff. Dengan suara itu, sabit berbisa tersebut hancur perlahan olehnya, dan bahkan bayangan hitam misterius itu lenyap sepenuhnya di bawah serangannya. Di istana penjara yang dikelilingi gerbang api penyucian, Leng Yuening hanya merasa seolah-olah dia telah diseret ke dunia lain, tak berdaya, takut, dan linglung. Berbagai aura memenuhi wajahnya. Bahkan hantu laba-laba langit yang sangat ia banggakan, semua kekuatan dahsyatnya lenyap tanpa alasan yang jelas. Pada saat itu, Leng Yuening tiba-tiba merasa bahwa kekuatan mengancam dari manusia di dunia manusia di hadapannya tidak kalah dahsyatnya dengan kekuatan gadis jahat dan kejam di istana Yao Yue yang terkenal langka di zaman ini.